بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد Astaghfir innahu kana tawwab. Idza jaa ketika datang. Idza jaa ketika datang. Apa nasrullahi, apa pertolongan Allah. Idza jaa ketika datang. Apa nasrullahi, apa pertolongan Allah. Dalam kurung adalah Nabi Yahubi Nabiyihi alaihi salatu wassalam ala adai. Maksudnya di sini adalah atas musuh-musuhnya, atas Nabi Muhammad, atas nabinya dari musuh-musuhnya. Kamu tambahi di situ adalah binabiyihi alaihi salatu wassalam ala adai, artinya atas Nabi Muhammad. Jadi ini pertolongan ini untuk Nabi Muhammad dari musuh-musuhnya. Jadi idza jaa ketika datang apa nasrullah, pertolongan Allah, maksudnya adalah untuk Nabi Muhammad dari musuh-musuhnya. Wal fathu, dan terbukanya kota Mekah. Wal fathu, dan terbukanya kota Mekah. Wal fathu, dan terbukanya kota Mekah. Fathu Mekah maksudnya adalah terbukanya kota Mekah. Rasulullah itu lahir di Mekah. Rasulullah lahir di Mekah, tapi karena dimusuhi Rasulullah itu, karena dimusuhi oleh orang-orang ahli Mekah, maka Rasulullah kemudian hijrah. Di antara hijrahnya yang kemudian wafatnya adalah di Madinah. Rasulullah itu kemudian hijrah di mana? Di Madinah, sampai wafatnya beliau Rasulullah itu di Madinah. Nah, setelah beliau hijrah di Madinah, ketika Islam sudah semakin berkembang, semakin banyak, maka kemudian kota Mekah tunduk tanpa peperangan. Jadi Rasulullah kemudian membuka kota Mekah itu tanpa peperangan. Jadi wal fathu, terbukanya kota Mekah. Wal fathu, terbukanya kota Mekah. Jadi kota Mekah itu ketika itu masih awalnya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian setelah Islam berkembang semakin banyak, semakin kuat, maka kemudian Mekah itu kemudian tunduk, terbuka dengan dimasuki Islam, sehingga berhala-berhala itu, Ka'bah itu dulu ketika zaman Quraisy itu dipasangi oleh tuhan-tuhan yang sangat banyak. Jadi mereka itu bikin Tuhan itu nggak marem kalau Tuhan itu satu, maka kemudian mereka bikin Tuhan banyak. Berhala yang di dalam kawasan Ka'bah, di dalam maupun di samping-sampingnya Ka'bah itu ada 360-an, 360 patung macam-macam banyaknya. Nah, kemudian setelah terbuka kota Mekah, berhala-berhala itu dikasih runtuh semuanya, dikasih hancur semuanya oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa ra'aita, dan melihat siapa kamu ya Muhammad. Wa ra'aita, dan melihat siapa kamu ya Muhammad, an-nasa, pada manusia. Wa ra'aita, dan melihat siapa kamu ya Muhammad, an-nasa, pada manusia. Yadkhuluna, yang masuk siapa an-nas. Yadkhuluna, yang masuk siapa an-nas.
fi dinillahi, di dalam agamanya Allah, yaitu Islam, dalam kurung yaitu Islam. Wa ra'aita, dan melihat siapa kamu ya Muhammad, annasa, pada manusia, yadkhuluna, yang masuk siapa annas, fi dinillahi, di dalam agama Allah, maksudnya adalah Islam. Ayo diartikan. Afwajan, halih berbondong-bondong. Afwajan, halih berbondong-bondong. Wadzalika, utawi itu, hanya ini penjelasan dalam tafsir Jalalain. Wadzalika, dan itu semuanya itu ba'da fathi Makkah, setelah terbukanya kota Mekah. Ja'ahul Arab min aqtaril ardi ta'in, orang-orang Arab, suku-suku Arab, begitu sudah terbuka kota Mekah, mereka berbondong-bondong masuk Islam, patuh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya Allah, fasabbih. Jadi kamu terangkan di situ adalah afwajan, kali berbondong-bondong, yaitu masyarakat Arab dan kawasannya itu, mereka berbondong-bondong dari tempat-tempat yang jauh untuk beat masuk Islam, beat mengikuti ajarannya Allah, mengajari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Fasabbih, maka bertasbihlah kamu ya Muhammad. Fasabbih, maka bertasbihlah kamu ya Muhammad. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Wastaghfir, dan memintalah ampun siapa kamu ya Muhammad, hu, kepada Allah, hu, kepada Rabbuka, hu, kepada Rabbuk. Wastaghfir, dan memintalah ampun siapa kamu ya Muhammad, hu, kepada Rabbuk. Innau, sesungguhnya Rabbuk, Rabbuk itu Tuhanmu, Rabbuk itu Tuhanmu. Ayo diartikan dong. Innau, sesungguhnya Rabbuk, karena ada siapa Rabbuk, Rabbuk Tuhanmu, tawwaban, zat yang menerima taubat. Tawwaban, zat yang menerima taubat. Tawwaban, zat yang menerima taubat. Penjelasan bawahnya adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhil ayat surah. Tulis yang di bawahnya adalah Rasulullah setelah turunnya ini ayat. Rasulullah setelah turunnya ini ayat, yaksiru min qauli subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah itu kemudian memperbanyak zikir. Rasulullah memperbanyak zikir. Tulis di situ zikirnya adalah subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini yang dibanyakkan setelah turun ini ayat, itu Rasulullah perbanyak zikir ini. Zikir ini, zikir apa itu? Bacaan tasbih ini. Karena perintahnya Allah apa ini? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa alima, karena apa? Wa alima biha annahu qad iktaraba ajalu. Wa alima, dan ini kemudian Rasulullah mengetahui, karena Rasulullah mengetahui bahwa dengan turunnya ini ayat, karena Rasulullah mengetahui setelah turunnya ini ayat bahwasanya ajalnya sudah dekat. Dengan turunnya ini ayat, maka ajalnya sudah semakin dekat.
Jadi karena ini adalah ayat surat terakhir, ini surat terakhir ya, maka ini makanya sudah menunjukkan Islam itu sudah sempurna. Maka kemudian ini adalah tanda-tanda Rasulullah itu sudah Rasulullah sudah dekat ajalnya. Rasulullah sudah dekat ajalnya. Wa kana fathu Makkah fi Ramadan sana samanin. Dan perhatikan di situ penjelasan bawahnya adalah dan terbukanya kota Mekah itu adalah di dalam bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Dan terbukanya kota Mekah itu adalah tahun ke-8 dan terbukanya kota Mekah itu adalah bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriyah. Dan terbukanya kota Mekah itu bulan Ramadan tahun berapa? 8 Hijri. Dan wafatnya Rasulullah tahun di dalam bulan Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah. Dan wafatnya Rasulullah di dalam bulan Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah. Berarti 2 tahun. Jadi 2 tahun setelah terbukanya kota Mekah. Masya Allah. Paham? Jadi enak, orang-orang istimewa, ulama-ulama Rasulullah sudah ada tanda-tanda. Kalau orang mau wafat ada tanda-tanda bahwa sudah mau wafat. Maka kemudian beliau memperbanyak tasbih, baca istighfar, tasbih, istighfar. Karena apa? Begitu turun ini tidak ada turun lagi, tidak ada turun ayat lagi. Kemudian memperbanyak amal. Para ulama-ulama begitu juga, banyak sekali mereka itu kalau mau wafat itu sudah diberi tanda-tanda. Mereka sudah merasa ajalnya sudah dekat. Yang menjadi susah kita itu adalah orang-orang awam, orang-orang yang jauh daripada agama itu, dia tidak merasa, tidak tahu tanda-tanda kematian, malah dia mati. Ini yang Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah ya. Paham? Orang kalau sudah paham bahwasanya orang itu mau meninggal, dia memperbanyak amal ibadah. Bekalnya dipersiapkan luar biasa. Bekalnya untuk menghadap Allah dipersiapkan dengan luar biasa. Tapi na'udzubillah summa na'udzubillah, kalau kita mati justru kita tidak tahu tanda-tanda itu, tidak merasa, dan kemudian kita mati masih dalam keadaan jauh daripada Allah, belum ada persiapan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lagi tidak sholat, jalan-jalan tidak sholat, mati. Lagi sakit sudah berapa kali, berapa hari, berapa bulan tidak sholat, maksiat, mati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada orang main HP, main yang maksiat dengan HP-nya, kemudian mati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada orang jalan-jalan naik motor dengan pacarnya, ditabrak sama mobil. Kelihatannya syahid, tapi sangit itu, ya. Karena maksiat. Orang yang mati syahid itu kan orang dalam rangka tidak maksiat. Ente mau kemana? Oh, saya mau bersilaturahim, mau apel. Kemana? Ke Bongo, naik motor, ya. Ngantuk tiba-tiba di jalan, nyungsep masuk got, mati. Kira-kira matinya syahid atau sangit itu? Karena niatnya itu maksiat, niatnya maksiat. Kelihatannya syahid, kelihatan,
Tapi kan tujuannya, ya tujuannya itu tidak benar. Coba contoh umpamanya, ente mau kemana? Aku mau ke pasar. Ada apa kau ke pasar? Mau pasang togel. Oh, ya. Tapi tidak tahu, orang tidak tahu. Kamu pasar kemana? Pasar. Tapi yang maha tahu kan Allah. Pasar apa? Belanja. Tapi di hatinya ada perasaan, saya ke pasar memang mau belanja, tapi mau menyisihkan uang untuk pasang siapa tahu dapat uang, siapa tahu dapat tiba-tiba mati di tengah jalan. Kira-kira sahid atau sakit ini? Malaikat bisa ditipu apa tidak? Ya Allah, makanya niat baik itu harus selalu ditanamkan. Niat baik selalu ditanamkan, ya. Tasdidun niat, memperbaiki niat. Jangan sampai kita pas niat jahat mati. Naudzubillah summa naudzubillah. Belum tentu yang ngaji seperti ini umpamanya mau kemana? Mbak mau kemana Mbak? Aduh saya mau ikut masjid taklim, pengajiannya Pak Ustaz. Di mana? Di masjid A, di masjid B umpamanya. Ikut halakoh di masjid A, masjid B umpamanya. Tapi niatnya itu sajane ora krono pengajian, krono di situ karo pacaran. Ya, niatnya karo pacar. Tiba-tiba di jalan ditabrak mobil, mati. Naudzubillah summa naudzubillah. Matinya sahid atau sakit? Kelihatannya sih benar, kelihatannya mau ke masjid taklim. Masya Allah anakku baik sekali Pak Ustaz. Oh ya, memangnya kenapa Pak? Itu Masya Allah dia itu rajin ikut halakoh, ikut masjid taklim. Tapi tidak tahu hatinya. Yang maha tahu Allah subhanahu. Yang maha tahu Allah. Nah saja ini niatnya orang ngaji toh. Niatnya ya tidak hanya ngaji separuh ngaji, separuh pacar. Ya kalau gitu itu naudzubillah summa naudzubillah. Kalau Allah sayang diampuni, kalau tidak sayang neraka dulu. Naudzubillah summa naudzubillah. Masyaallah. Minum ya, minum dulu. Kok tertawa saja? Kalau minum bawa sendiri. Masya Allah, ini pentingnya ya. Jadi kalau bisa kita minta, makanya kita Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah anugerahkan kepada kami untuk bisa husnul khatimah. Ini penting sekali. Hidup ini jangan merasa bahwa kita ini masih sangat jauh. Jangan merasa ya. Karena hidup ini sangat sebentar. Hidup ini tidaklah yang lama. Yang lama itu adalah nanti di akhirat. An Abdullah bin ibn Utbah qala li, diriwayatkan dari Abdullah putranya Utbah. Qala berkata Abdullah bin Utbah. Yang berkata Abdullah bin qala li, kata Abdullah bin Utbah berkata kepada saya, siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, ya Ibnu Utbah, putranya Utbah tadi siapa namanya? Abdullah bin Utbah. Maka dipanggil ya Ibnu Utbah, wahai putranya Utbah, ata'lam akhir suratin minal Quran, apakah kamu tahu surat terakhir daripada Al-Quran itu nuzilat yang diturunkan? Qultu, saya mengatakan qultu, na'am, iya, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Qala, berkata Ibnu Abbas, shadaqta, kamu benar. Jadi ini akhir surat idza jaa, itu adalah akhirnya surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar, diriwayatkan daripada Ibnu Umar, qala unzilat hadhihi surah, diturunkan ini surah idza jaa nasrullahi wal fath ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awsato ayyaumi tasrek, yaitu di pertengahan hari-hari tasrek. Fa'urifa annahu al-wada, maka kemudian diketahui itulah bahwasanya ini adalah perpisahan. Nah, itu
Fa amara, maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada rahilatihi, yaitu kendaraannya, birahilatihi, dengan kendaraannya, yaitu al-qaswa, onta Rasulullah itu al-qaswa namanya. Farahilat, maka langsung berangkat, summa qama, lantas Rasulullah berdiri, fa khotobah annas, itu ayat mutasik, beliau sedang haji, maka Rasulullah berkhutbah kepada manusia. Wa dzakara khutbatu al-masyhurah, maka kemudian Rasulullah berkhutbah dengan khutbah yang sangat masyhur, yaitu dinamakan khutbah wada, khutbah perpisahan. Di antara khutbahnya, di antara materi khutbahnya saya mencatat, di antara beberapa catatan saya dalam khutbah Rasulullah adalah ayyuhan nas isma'u minni ubayyin lakum fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hada fi mauqibi hada. Wahai kalian semuanya, sahabat-sahabatku, dengarkanlah, saya akan menjelaskan kepada kalian semuanya. La adri, fa inni, sesungguhnya saya tidak mengetahui. Sesungguhnya saya tidak mengetahui la alqakum, tidak akan bertemu dengan kalian semuanya ba'da, setelah tahun ini, di tempat ini. Saya tidak akan bertemu dengan kalian semuanya. Fa innal adri, saya tidak tahu, barangkali saya tidak akan bertemu kalian lagi di tahun ini, fi ami, tahun ini, hada fi mauqib hada, di tempat ini, yaitu ketika Rasulullah menjalankan haji, haji itu. Ini namakan khutbah wada, khutbah perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus di antara materi khutbahnya adalah inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ila antulqu rabbakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah-darah kalian sesama muslim, diharamkan atas yang lain, menumpahkan darah sesama muslim. Ini pesan Rasulullah. Jadi pesan Rasulullah, sesungguhnya darah-darah kalian sesama muslim diharamkan untuk ditumpahkan. Begitu juga harta-harta kalian tidak boleh dirampas, tidak boleh dijadikan ghanimah kalian kalau sesama muslim sampai kalian berjumpa dengan Allah. Ini perintahnya Rasulullah, tapi kita sering mengabaikannya. Umat Islam sering mengabaikannya. Banyak umat Islam yang membunuh sesama muslim. Banyak umat Islam yang membunuh sesama umat Islam. Tidak boleh, haram hukumnya. Tidak boleh menumpahkan darah sesama muslim. Tetapi banyak kejadian kasus-kasus. Karena apa? Karena salah faham atau faham salah, sehingga mereka menghukumi. Suatu contoh orang-orang sekarang ini yang punya seperti faham-faham salah faham, biasanya adalah diawali dari suatu faham yang salah, yaitu gampang memusyrikkan orang lain, menghukumi kafir orang lain. Seperti contoh sekarang orang-orang ini, orang-orang yang orang-orang yang tidak loyal kepada negara, katanya negara ini negara tauhid. Orang yang menjadi pejabat negara adalah pembela tauhid, halal darahnya dan sebagainya. Ini adalah faham-faham salah faham. Orang-orang yang punya pikiran seperti itu adalah sesat, menyesatkan. Seperti yang terjadi seperti ISIS dan lain sebagainya. Dan paham-paham itu yang gampang menghukumi kalau tidak sama dengan mereka dihukumi kafir, halal darahnya. Kalau kamu barusan tidak terlalu lama seperti di negara-negara di Mesir pernah terjadi orang Jumatan diberondong, ratusan orang mati ketika sholat di masjid. Yang berondong juga mengatakan Allahu Akbar, jihad. Yang memberondong juga mengakunya umat Islam. Ini perintah Rasulullah, darah kalian sesama muslim haram ditumpahkan. Kalau ditumpahkan itu boleh asal dengan keputusan hukum positif negara. Katakanlah negara Indonesia negara Indonesia ada perampok, ada koruptor, kemudian dihukumi oleh hukum negara yang positif,
dihukum mati, maka boleh dihukum mati, tapi tidak boleh personal, tidak boleh individu-individu. Paham ya? Yang boleh suatu negara, katakanlah negara ini menghukumi, oh siapa dia, teroris, boleh dibunuh, asal sudah diputuskan oleh negara. Tidak boleh secara individu main membunuh orang lain. Loh, kenapa Pak kamu membunuh dia? Oh saya tetangga saya itu orang Islam, tidak sholat saya bunuh. Tidak boleh. Ini individu itu tidak boleh. Yang boleh adalah hukum negara, hukum positif yang sudah memutuskan orang itu boleh dibunuh. Paham ya? Paham apa paham? Jadi tidak boleh individu. Ini pertama ya. Terus kemudian wa ambalakum haram. Terus yang berikutnya lagi adalah inna syaiton qad ya'isa ayyubat fi ardikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setan-setan itu, kalau dulu setan-setan itu mewanja banget, disembah-sembah, berhala-berhala itu sangat banyak. Tapi begitu sudah al-fathu, terbukanya kota Mekah, kata Rasulullah, sesungguhnya setan-setan itu sudah putus asa untuk dirinya bisa disembah lagi di tanah-tanahmu ini, di Mekah Madinah ini. Tetapi apa itu, walakinnahu qad radiya ayyuta'a fi ma siwa dzalik. Tetapi sungguh setan itu kadang-kadang apa itu, banyak yang ridho, banyak qad radiya ayyuta'a, setan itu berupaya untuk supaya dipatuhi di dalam beberapa hal, di beberapa mimma apa itu, tahqiruna min a'malikum, dari perkara-perkara yang kamu anggap remeh dari amal-amal kalian semuanya. Tetapi kata Rasulullah SAW, setelah ini terbukanya kota Mekah, setan-setan itu sudah putus asa untuk dirinya disembah lagi. Kalau dulu disembah-sembah, bikin patung-patung, disembah-sembah, tapi begitu sudah terbukanya Mekah, setan putus asa untuk bisa disembah. Tapi setan berupaya, setan sudah ridho, setan sudah cukup happy, setan sudah cukup puas perjuangannya setan. Kalau kalian nanti akan melakukan amalan-amalan yang menunjukkan kepatuhan kamu kepada setan, yang kamu anggap remeh, tapi kemudian setan, wis ridho, wis cukup, kamu tidak usah nyembah saya, tapi kelakuan kamu sudah kayak setan. Nah, setan itu sudah cukup happy dan bahagia. Paham apa paham? Kalian orang Islam banyak yang sudah tidak mau nyembah berhala. Kamu ada tidak orang Islam sekarang pagi-pagi bawa menyembah apa itu pohon besar? Ada apa tidak? Sekarang sudah apa ini, setan putus asa untuk disembah. Kayaknya susah untuk kita cari. Oh, ada batu besar dipasang pakai bunga-bunga, dipakai apa itu sesajen, kemudian disembah. Sekarang sudah setan putus asa untuk disembah. Tapi sekarang setan sudah sangat happy, sangat bahagia, sudah sukses kalau sudah menjadikan perilaku kalian mengikuti mengikuti ajaran-ajaran setan. Paham? Ini yang menjadi peringatan Rasulullah. Ini yang menjadi peringatan Rasul. Punya anak lebih suka main HP daripada mondok. Kira-kira ini ikut setan atau ikutnya Rasulullah ini? Ikut setan atau ikut Rasulullah? Punya anak ditaruh di pondok pesantren, tidak boleh pacaran. Tapi orang tua dan anaknya lebih happy, anaknya tidak usah di pondok, biarin aja di sekolah-sekolah di luar supaya bisa laris manis anaknya. Pacaran. Naudzubillah summa naudzubillah. Hatta sampai susah kalau umpamanya di sekolah dirinya tidak punya pacar. Naudzubillah summa naudzubillah. Hatta orang tuanya ikut susah. Sholat tahajud malam, ya Allah, anakku kok nggak ada yang pacaran sama anakku ya? Apa anakku nggak laku ya Allah? Semoga laris anakku punya pacar banyak ya Allah. Ya Allah, semoga anakku hatta mungkin hamil di tengah jalan, mungkin nggak apa-apa ya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Itu anaknya wong apa anaknya wedhus? Itu anaknya orang apa anaknya kambing? Ya Allah, setan cukup ridho, bahagia, happy wis KTP kamu biar Islam. Biar kamu ikut masjid salim, sing penting pacaran rajin, sing penting pacare banyak, sing penting kadang-kadang ninggalin sholat. Kalau orang tua anaknya happy masalah ini, berarti ente membahagiakan iblis. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya Allah, ini perintahnya Rasulullah. Ini khutbah wadaknya Rasulullah. Jangan kalian mungkin tidak akan nyembah iblis lagi. Kalian tidak akan nyembah iblis secara langsung, tetapi kalian menjadi pemuja iblis dengan perilaku kalian yang melanggar perintahnya Allah dan Rasulnya. Jangan bikin Rasulullah menangis, jangan bikin Rasulullah susah karena umatnya justru menjadi pengikutnya iblis. Nauzubillah summa naudzubillah. Kamu cinta enggak sama Rasulullah? Cinta enggak sama Rasulullah? Kamu lebih suka Rasulullah bahagia atau iblis bahagia? Kamu lebih suka iblis bahagia atau Rasulullah yang berbahagia? Mau ikut Rasulullah atau mau ikut iblis? Amin Allahumma. An Ibnu Abbas nazalat idza jaa nasrullah al-fath. Kata Ibnu Abbas turun ini ayat wal idza jaa nasrul fath ini da'a Rasulullah Fatimah. Ketika sudah turun ini ayat ini diceritakan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah kemudian manggil putrinya Siti Fatimah Az-Zahra. Wa qala innahu qad nu'iyat ila nafsi. Fatimah, ini turun ayat ini adalah mensifati abahmu, mensifati diriku. Wahai Fatimah, ini ayat ini mensifati diriku wahai Fatimah. Fabakat, karena sifati ini sifat terakhir soalnya perpisahan Rasulullah. Maka kemudian diceritakan Siti Fatimah itu begitu menangis. Ini berarti tanda-tanda abahnya sudah mau meninggal. Kemudian Siti Fatimah menangis. Tidak lama kemudian dibisik sama Rasulullah. Siti Fatimah kemudian tertawa. Jadi menangis tertawa. Lucu apa lucu? Jadi baru menangis dipanggil sama Rasulullah, dibisik. Kemudian Siti Fatimah tertawa. Summa dhahikat. Wa qalat, maka kemudian ahbirni ceritakan kepada kamu annahu nu'id ilahi ahbirni an-nafsau fabakaitu. Wa qalat ahbaroni menceritakan, Siti Fatimah menceritakan, Rasulullah mengabarkan tentang ini ayat adalah ayat terakhir dan ini adalah tanda bahwa abahku Rasulullah akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabakaitu, maka saya langsung menangis. Sumakala, lantas Rasulullah berkata gini, isbiri, wahai sabarlah kamu wahai putriku, sabarlah kamu wahai putriku, fa innaki awwalu ahli lihaqan bi, karena kamu adalah pertama kali yang segera menyusul diriku. Maka ini kata Rasulullah SAW, wahai Fatimah, sabar ya, kamu nanti orang yang pertama kali menyusul diriku dari keluargaku. Maka kemudian karena aku dikabari bahwa aku akan segera mati juga, setelah abahku mati saya akan segera mati juga, akan berjumpa dengan Rasulullah, maka aku bahagia, maka aku tertawa. Masya Allah, bahagia ya. Nah, ini sikap mentalnya orang-orang yang mencintai Rasulullah. Orang yang mencintai Rasulullah itu bahagia kalau bisa segera berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ini Siti Fatimah, bukannya takut mati, karena akan segera menyusul Rasulullah. Orang yang seolah-olah Siti Fatimah tidak mau lagi hidup di dunia lama-lama kalau kekasihnya Rasulullah sudah meninggalkan dunia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'da dzalika, setelah itu ja'al fathu wa ja'al fathu wa ja'an nasrullah, datang datang terbukanya kota Mekah, wa ja'an nasrullah, dan datang pertolongan Allah,
wajah ahlul Yaman, dan kemudian akan datang ahlu Yaman. Faqala rajul, maka seorang laki-laki sahabat, ya Rasulullah, wa ma ahlul Yaman, siapa itu ahlu Yaman itu ya Rasulullah? Ini ada 3. Rasulullah menyampaikan dalam hadis, datang terbukanya kota Mekah, datang pertolongan Allah, kemudian datang keluar apa itu ahli Yaman, ahli Yaman. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaumun raqiqatul qalbi, raqiqatul qulubihim, yaitu kaum Yaman itu, orang ahli Yaman itu apa? Suatu kaum yang hatinya lembut, layyinatu qulubihim, yang hatinya itu lembut. Al iman Yaman, iman itu puncaknya keimanan, apa itu keistimewaannya keimanan itu adalah orang ahli Yaman. Jadi Yaman itu adalah ukurannya, kata Rasulullah, Yaman itu ukuran kualitas terbaiknya apa itu masalah keimanan. Hikmah itu juga Yaman yang paling istimewa. Terus kemudian apa itu wal hikmah Yamaniyah, hikmah itu juga Yaman. Terus wal fikhu Yaman, fikih itu juga Yaman. Jadi sekarang ini hadirin, sekarang ini jadi kiblatnya kalau kita ingin bermuara dalam keistimewaannya fikih, dalam kuasanya hikmah, dalam keistimewaannya iman, itu adalah contoh terbaik Yaman. Sekarang adalah ada yang tokoh yang paling kita kenal adalah seperti Al Habib Umar bin Hafid Yaman. Habib Umar bin Hafid ya Yaman. Itu Yaman. Yaman itu kata Rasulullah SAW itu kan masih jauh. Yaman itu sifat-sifatnya apa? Hatinya itu lembut, hatinya lembut. Apa? Hatinya itu lembut. Orang Yaman itu begitu, hatinya itu lembut, hatinya itu enggak, masya Allah, orang Yaman itu begitu. Orang Yaman, maka Yaman itu banyak wali-walinya. Yaman itu banyak wali-walinya. Tapi daerah-daerah yang lain ya campur-campur ya. Kita ini kadang-kadang perlu contoh Islam itu Yaman. Contoh Islam terbaik itu Yaman, Tarim ya, Tarim dan keluarga Tarim. Seperti kita pengamal Rotib Haddad. Rotib Haddad itu aslinya Yaman. Rotib Atos dari ya Yaman ya. Itu Yaman, Al-Idrusiyah Yaman. Jadi amal-amalan dari Yaman itu istimewa. Jadi kita mengikuti apa contoh-contoh terbaik yang diajarkan Rasulullah, yang diarahkan Rasulullah itu contoh orang-orang beriman itu Yaman, hikmah Yaman, fikih Yaman. Ya, masya Allah. Kalau kita bisa dianugerahkan ambil ini bagian daripada ini. Sebab orang Islam itu kalau tidak ngambil dari model Yaman itu kadang-kadang kasar-kasar kaku-kaku. Kasar-kasar kaku-kaku. Islam kalau sudah diketu seperti orang-orang apa itu, orang-orang yang gampang mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, menghukumi orang lain kalau salah itu sudah dikatakan halal darahnya. Ini naudzubillah summa naudzubillah. Ambil orang-orang masalah keimanan. Contoh itu terbaik Yaman karena Rasulullah mengarahkan adalah apa itu fikih, hikmah, iman Yaman. Fikih, hikmah, iman dari Yaman. Masya Allah, kamu kalau bisa ayo mondok. Habis aliyah itu kalian, tapi anak-anak sekarang ini mau diarahkan begini susah ya. Habis aliyah itu punya semangat, semangat kuliah itu yang ngetren gitu loh. Kuliah habis di Papua, guru-gurunya mondoknya di Papua ya, kemudian dosen-dosennya di Papua, kurang ngetren ya. Kalau bisa sekolah kalian di Papua, kuliahnya di Yaman. Kuliahnya dia Yaman. Amin Allahumma. Semangat, sama-sama kuliah, punya dosennya Yaman, ulama-ulama Yaman kan istimewa, ya apa tidak? Gantungkan cita-citamu yang tinggi setinggi mungkin. Jangan kau gantungkan di Papua toh, ya. Guru-gurunya di Papua saja, paham ya? Mondoknya boleh di sini, di Indonesia, tapi kuliahnya di Yaman. Di Yaman itu ada perguruan tinggi universitas namanya Al-Ahqaf Yaman. Kau lihat namanya Al-Ahqaf Yaman. Kalau di Mesir Al-Azhar Kairo, kalau di Yaman Al-Ahqaf namanya. Nah, kalau di Al-Ahqaf itu di sana kayak